Indra. Gimana dia? Oh, oke. Nah, semuanya, hari ini kita belajar masuk materi yang kelima. Sebelumnya kita sudah belajar materi yang keempat. Apa materi yang keempat? Menyambut usia balik. Menyambut usia balik. Siapa yang masih ingat apa tanda-tanda balik bagi laki-laki? Keluar air mani. Apa bahasa ilmiahnya? Mimpi atau keluar sperma. Nama bahasa agamanya tahu masih ingat? Ihtilam. Apa nama agamanya? Ihtilam. Kalau bagi laki-laki dia ihtilam, mimpi basah. Kalau bagi perempuan? Haid. Apa itu haid? Keluarnya darah kotor dari kelembu. Kalau nama ilmiahnya apa? Menstruasi. Hari ini yang kelima adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kalau berbicara tentang hijrah, nih, apa yang ada di bayangan kita? Yang ada di otak kita? Satu, Nabi Muhammad. Kedua, tempat hijrah itu dari mana ke mana? Dari kota Mekah ke Madinah. Oke, mantap ya. Perhatikan semua ini. Inilah materi yang akan kita pelajari terkait dengan peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama kita nanti akan mempelajari sebab-sebab hijrah Nabi. Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah? Pertanyaan dulu. Apa yang menyebabkan orang makan? Karena lapar. Apa yang menyebabkan orang minum? Haus. Apa yang menyebabkan orang rajin olahraga? Agar sehat. Apa yang menyebabkan orang berkelahi? Karena sakit hati. Apa yang menyebabkan kita sayang kepada orang tua? Karena mau berbakti kepada orang tua. Sekarang kita akan belajar sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, kisah perjalanan hijrah. Selama perjalanan hijrah itu apa yang terjadi? Apa yang dialami oleh Nabi Muhammad? Dan yang ketiga, hikmah dari peristiwa hijrah itu, apa manfaat yang bisa kita ambil? Apa pelajaran yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Namun, hari ini kita fokus hanya yang pertama saja. Kita fokus kepada sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Peserta ini diharapkan mampu menjelaskan sebab-sebab Nabi hijrah ke Madinah. Nanti Bapak berharap kamu semua bisa menjelaskan apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, membuat paparan. Membuat paparan ini nanti di kertas ini. Di karton ini, Bapak sediakan karton. Di sini nanti kamu akan membuat bagan atau membuat peta konsep. Siapa yang pernah mempelajari peta konsep? Itu ada yang kelihatan tuh. Ini apa? Alat-alat ini namanya peta konsep. Ini alat-alat mainan tradisional. Ini namanya peta konsep. Nanti di agama juga begitu. Mana peta konsepnya? Ini adalah peta konsep. Peta konsep itu apa yang perlu? Pertama, di paling atas itu adalah materi pokok, judul besar. Kalau sekarang apa judul besar kita? Sebab Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Di sini ditulis. Di bawahnya apa yang menyebabkan? Mungkin setelah kamu baca buku, setelah nanti dilihat video, ada beberapa faktor yang menyebabkan Nabi pindah ke Madinah. Ini cabangnya. Boleh nanti peta konsep seperti ini, atau boleh seperti ini. Kalau seperti ini, di mana letak judul besarnya? Di tengah, di judul besar. Di tepi-tepi ini adalah poin-poin intisari. Paham? Cara membuat peta konsep. Yang pertama, siapkan alat Bu. Yang kedua, tentukan tema.
jawab secara bersama-sama. Yang pertama, tuliskan judul peta konsepmu di bagian tengah. Lalu, berikan bingkai pada judul yang telah kamu tulis. Boleh berbentuk lingkaran, alan, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, tuliskan poin-poin penting dari tema yang telah kamu pilih. Anda semuanya bergabung kembali ke kelompok yang kemarin. Kelompok 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Oke. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1 ini peta konsep yang di sini. Di mana dibuat? Di karton putih ini. Terus poin-poin pentingnya di mana ditulis? Di kertas apa namanya? Origami. Jadi semuanya kamu bagikan. Terus materinya di mana diambil? Pengambilan materi ada 2. Yang pertama dari buku baca yang kedua dari video kisah hijrah yang nanti akan Bapak putar. Paham? Tiga kali bisa. Oke, Bapak. Jangan tanya ke saya. Ada yang beli? Oh, ini. Bapak. Kita dengar video ini ya. Sumber pertama. Kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Perhatikan baik-baik. Simak baik-baik. Setelah itu nanti masukkan ke petaton. Sumber kedua dari mana? Dari buku. Waalaikumsalam. Hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwarah, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita sudah ke Yathrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. 4 hari di Kuba, sebuah desa yang terletak di selatan Madinah. Rasul membangun masjid pertama, yaitu Masjid Kuba. Masjid ini dibangun dengan dasar ketaatan dan ketakwaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini, Rasul kembali bertemu dengan keluarganya. Ali berhasil keluar dari kota Mekah bersama keluarga Rasulullah. Rombongan Rasulullah kembali melanjutkan perjalanan dan akhirnya tiba di Madinah. Kita persilakan kelompok 1. Silakan kelompok 1.
aplaus atau tepuk tangan untuk teman-teman. Yang semangat, takbir. Oke, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 biasa. Setelah tembak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, tentu menolak orang-orang kafir itu tidak pernah berhijrah. 2. Perjanjian Al-Qur'an. 3. Perintah Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. 3. Oke. Aplaus, tepuk tangan. Takbir. Yang tadi tampil kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada beberapa yang kita ambil kesimpulan. Yang pertama, siapa yang hijrah ke Madinah? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. 1. Penolakan dari orang-orang Quraisy kota Mekah. Bentuk penolakannya banyak. Ada penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi karena mereka khawatir kekuasaannya terambil. Yang kedua, ada perjanjian Aqabah, perjanjian setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketika Nabi hijrah ke gua apa Nabi bersembunyi? Gua Sur bersama sahabatnya yaitu Abu Bakar Siddiq. Dari gua Sur ke mana Nabi dulu? Ke Kubah. Masjid apa yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah? Masjid Kubah. Paham? Semuanya, inilah materi kita yang terkait dengan sebab-sebab Nabi hijrah ke kota Madinah. Minggu depan kita akan mempelajari kisah dalam perjalanan Nabi Muhammad. Dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, apa saja yang dialami oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Dan kita tutup materi kita ini dengan mengucapkan hamdalah.